hatimu, terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, oh Yesus. Shalom saudaraku. Ada sukacita bersama kita boleh ada sampai saat ini. Semua hanya karena kemurahan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami hanya bisa bilang terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kini kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah saat ini. Dengan kerinduan hati kami Tuhan. Kami datang untuk mau menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Terima hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kerinduanku datang padamu Tuhan. Kerinduanku
terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Saudara, siap memuji Tuhan? Mari kita bergoyang, kita pujian bagi Tuhan. Dengan semangat saudara. Glory bagimu Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerahnya,
saudara? Amin. Biar tahu masih ada satu lagu lagi. Lagu pujian. Haleluya. Amin, 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 amin. Itu pasti. Itu pasti. Amin, 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 amin. Itu pasti. Itu pasti. Amin, 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 amin. Itu pasti. Itu pasti. Yes. Amin, 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 amin. Itu pasti. Itu pasti. Dan Omega, Kau yang awal dan akhir, dapat dipakai dan gelombang, terima hati dari pemenang. Amin, amin, amin. Itu pasti, Goyang saudara. Bisa goyang ke saya. Haleluya. amin, 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 amin. Itu pasti, itu pasti. Kau samakan seluruh hidupku, Kau menjawab doaku saat susah dan aku lega. Kau berikan jalan keluar. Amin, 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 amin. Itu pasti, itu pasti. Amin, 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 amin. Itu pasti, itu pasti. Amin. Amin, 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 amin. Itu pasti. Itu pasti. Lord, bagimu. Amin, 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 amin. Itu pasti, itu pasti. Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Di luar Yesus binasa, bersama Yesus bahagia. Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Di luar Yesus binasa. Bersama Yesus bahagia. Sama-sama malu-malu. Tuhan Yesus baik. Glory, haleluya. Ya, ya bagi semua janji Allah. Amin saudara. Amin. Percaya saja kepada Yesus. Kita tidak pernah binasa. Ada jalan di dalam Yesus. Glory bagi haleluya. Tuhan. Kita persilakan semua duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk ada dalam, kita akan makan kebenaran firman. Kasih karunia firman yang memerdekakan kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Tak terukur, tak terselami Tuhan pikiran kami untuk dapat membayangkan kasih-Mu itu Tuhan. Sungguh tak terselami Bapa.
untuk mau makan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu sendiri kami berdoa. Amin. Kita persilakan Bapak Pastor Ishak bawa kita dalam kebenaran. Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara percaya Tuhan kita baik? Amin? Amin? Kok kelihatannya masih belum serentak gitu ya. Pujian yang terakhir ini menggugah kita kembali bahwa Tuhan begitu baik gitu. Karena kasihnya sampai dia memberikan anaknya kepada umat manusia untuk menebus manusia. Nah, kita akan belajar mengenai kebenaran ini, saudara. Seperti yang lalu di Komsel, saya sangat tertarik dengan pembahasan di Komsel. Karena sebenarnya di Komsel kemarin itu pembahasannya bicara mengenai pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi bisa Tuhan mengayakan gitu, ada memperkaya khasanah pembahasan kita sampai cukup kompleks luar biasa. Nah, saya akan membagi hal ini sedikit kepada saudara yang kami sampaikan juga di Komsel kemarin dalam kesimpulan kemarin ya. Kita akan sebelum kita masuk di pembahasan ini, kita akan lihat video dulu ya. Ya. Bisa? Ya. Today I'm going to show you some of my two favourite things, magic and reading using my three favourite books. My first favourite author is Colin Davis, Mathematica. Amanda, could you look through the book and see if each page is different? Yes, darling. My second favourite author is Enid Blyton, Magical Faraway Tree. Alicia, could you look through the book and see if each page is different? Okay. My third favourite author is David Williams, The Midnight Gang. David, could you look through the book and see if each page is It different? would be a pleasure. While still doing that, Simon, could you pick up my box and put it on the floor for me, please? Where? Over there. We'll see. Down here? Yeah. I can't lift it. David, do you want to go and help I it? literally can't lift it. We're trying together. To me, to you. To me, to you. It won't lift. Oh, wait 1 minute. Could you sit back down for me, please? Right, go sit down. Go sit down. No, you as well. Do as you tell me. Right, I'm back. Simon, I want to show you a card trick, but it's a card trick Hang on, right now. I'm still a bit scared after that. Give me 5 seconds. As you can see, all the cards are different. Yeah, I can. I'm going to turn them face down and I want you to touch the back of any card. Alright, that one. Thank you. I want you to look at your card, remember and don't let anyone else see. I won't. Okay. Now Simon, you're the boss. I want you to pick any book, either Amanda, Alicia or David's. Alicia's, please. Alicia's book has about 600 pages. Could you name a number between 1 and 600? It's 77. Alicia, could you turn your book to page 77 for me, please? And check if all the words are different. Yes, all the words are different. Now, could you pick any word and tell us what it is? Kettle. Kettle. Remember, Simon, you could have picked any book, and Alicia, you could have chosen any word, but you chose kettle. Yes. See this blackboard? Before the show tonight, I wrote a word on the board. Watch. No way.
4 diamonds. Saudara, saya ini tidak ngerti bahasa Inggris. Tapi kali lihat itu kan tahu itu maksudnya ya itu tahu. Bahwa ada anak yang bernama IC Simpson ini masih 8 tahun. Tapi dia pintar sekali sulap ini. Nah, saudara kalau melihat sulap ini, sebenarnya sulap itu banyak macam sih, ada percabangan, ada illusion, ada mentalism atau apalah ya. Saya enggak menekuni bidang sulap juga, saya enggak tahu juga. Kalau saya menekuni bidang sulap, saya sendiri yang main sulap di sini. Enggak usah nunggu atau adik kecil ini gitu ya. Nah, saudara perhatikan dalam sulap itu dibagikan kartu, buku-buku, kemudian kartu ada yang dia different, ada kartu yang berbeda-beda gitu ya. Terus Simon suruh ambil satu. Dari temannya itu kira-kira siapa yang suruh baca dari 600 halaman buku itu. Itu David sudah pingin nunjuk dia tuh, tapi ternyata Simon menunjuk ke Alicia. Ya, dan kemudian dibacalah. Terus ditanya dulu, Simon minta nomor berapa, halaman berapa? Nah, dia menjawab 77, akhirnya dia buka 77 dan ada kata apa di sana yang itu ya. Terus kemudian ada kata kettle. Terus kemudian ternyata di papan nama itu sudah tertulis kata kettle. Sudah perhatikan ini. Artinya apa saudara? Itu sesuatu yang sudah diketahui gitu. Ngerti ya? Ini sesuatu yang sudah diketahui oleh anak itu. Saya nggak ngerti, saudara kira-kira bisa nggak menjelaskan bisa begitu? Namanya sulap itu kan bisa trik yang bisa dijelaskan dengan pengetahuan toh. Tapi kita atau kok ada dari saudara memang bisa menjelaskan? Ada? Saya tahunya Pak Daniel yang punya bakat sulap itu. Terus bukan hanya itu saja, ada lagi saudara sampai mereka tepuk tangan, terus tanding official, terus kemudian dikatakan begini, sama dia tenang dulu. Terus kemudian dia tanya ke Simon pakai apa kartunya nomor berapa gitu ya. Dan 4 wajik kalau bahasa Indonesia, 4 diamond itu ya. Terus kemudian dia langsung buka jaketnya dan kaos yang dia pakai pas 4. Ini wow rasanya gitu kan. Masih 8 tahun bisa begitu. Dan kalau saudara lihat, kalau nggak salah Deddy Corbuzier juga pernah main begitulah, saya nggak tahu juga ya. Pesulap Indonesia juga ada yang begitu. Tapi yang jelas begini, ada banyak pesulap yang juga membuat sulap yang semacam ini. Cuma ini saya mau berikan satu contoh saja saudara. Bahwa ada sulap yang seperti ini, ada sesuatu yang dia ketahui sebelumnya, semacam begitu rasanya. Ya toh? Saudara kalau melihat ini, seakan-akan saudara bisa mengandaikan, berandai-andai gitu ya. Seperti kemarin juga ada berandai-andai gitu ya. Berandai-andai, andaikan si siapa ini? Simon mengambil kartu yang lain, apa yang terjadi? Kan gitu toh? Terus kemudian andaikan Simon tidak minta halaman 77 misalnya. Apa yang terjadi? Ada begitu banyak pengandaian-pengandaian, tetapi terjadi seperti itu, saudara. Dan apakah itu kebetulan? Saya yakin probabilitas tidak ada begitu. Itu ada satu settingan yang kita nggak bisa menjelaskan, saya katakan itu, saudara, gitu ya. Terus kemudian sampai di puncak acaranya dikatakan, disebutkan bahwa dia ini pakai kaos yang pas Simon mengambil kartu yang 4 diamond itu ya. 4 wajik kalau di orang-orang Indonesia begitu. Wajik merah itu ya. Nah. Artinya begini saudara, maksud saya adalah begini. Ada satu hal yang Tuhan itu tahu segalanya atas ke depan. Yang kita nggak tahu. Saudara, pesulap ini saja, saudara tidak sanggup menjelaskan gitu loh. Apalagi maha pengetahuan Allah. Amin, ngerti maksud saya? Di mana Allah maha tahu segala sesuatu. Kalau saya jelaskan mungkin bahkan saya pun tidak bisa menjelaskan dengan benar, ngerti saudara? Karena itu firman Tuhan katakan melampaui segala akal. Wow. Itu bukan di bawah akal, tapi di atas akal. Ngerti ya? Kalau di bawah akal itu seremeh saudara. Tapi di atas akal, nirakali gitu loh. Sesuatu yang supranatural yang kita nggak bisa jangkau dengan otak kita yang sebesar biapong gitu. Ada.
Sulit untuk kita memahaminya. Nah, sebab itu kita akan belajar mengenai kayak bagaimana cerita di Alkitab ya, mengenai hal-hal yang seperti ini, saudara ya. Oke, tinggalkan isi Simpson dan kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, di dalam Alkitab, di Yeskiel, mari kita lihat dulu, Yeskiel ya. Pasal yang ke-28. Yeskiel pasal yang ke-28, ayat yang ke-15. Yeskiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-15, saudara. Atau kita baca dulu dari ayat yang ke-11 dulu ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Saudara, di dalam pelajaran teologi ya, bahwa gambaran dari Yeskiel pasal 28 ayat 11 dan seterusnya ini adalah gambaran tentang iblis yang jatuh. Jadi Raja Tirus ini adalah gambaran dari si iblis yang jatuh ya. Nah, oleh sebab itu kita akan lihat sedikit mengenai kejatuhan iblis ini ya. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Itu bukan Tuhan ya, maksudnya si iblis ini atau malaikat sebelum jatuh. Ya boleh dikatakan Lucifer lah ya. Ya. Dikatakan di situ, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ini saudara, penuh hikmat dan maha indah. Ini diciptakan oleh Tuhan dengan segala kemegahannya. Itu luar biasa saudara. Tapi banyak orang salah memahami, dia adalah pemimpin pujian di surga. Bukan. Ya, jangan salah memahami itu. Ada orang mengatakan, ya dulu saya banyak mendengar ada penjelasan bahwa Lucifer adalah pemimpin pujian di surga. Itu benar semuanya adalah musik. Jadi oleh karena manusia iblis ini Lucifer jatuh dalam dosa menjadi iblis, maka ada banyak trik-trik iblis memakai musik untuk menghancurkan gereja. Wah, itu saudara. Sampai akhirnya ada masuk gereja, ada pemahaman yang saudara tidak boleh sembarangan mendengar musik yang sudah dengarkan sampai seperti itu. Ini saya pikir sudah salah kaprah gitu ya. Sampai akhirnya ada pelayan-pelayan musik di gereja harus pakai headset karena apa? Kalau naik angkot nanti dengar pujian lagu-lagu lain. Begadang jangan begadang, nah sudah enggak usah itu. Nah mungkin itu ya, enggak usah dengar itu. Nah, jadi dengarnya harus yang kudus-kudus gitu ya, lagu-lagu rohani ya semacam itu. Nah kemudian saudara perhatikan ayat yang kedua, ayat 13-nya. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah, san malakit. Tempat tatahannya terbuat dari emas ya dan disediakan pada hari penciptaanmu. Wow. Saudara bayangkan kok saudara hitung itu ada 9 batu. Batu-batu permata. Saudara punya sedikit saja itu. Itu wah saudara bisa menjadi jutawan itu saudara. Itu jadi dunia punya 9. Wow luar biasa. Dan tatahannya itu dalam hari penciptaannya luar biasa seperti itu. Nah, saudara perhatikan bagian ayat 13 awal. Engkau di Taman Eden. Loh perhatikan saudara. Itu di bumi apa di surga? Di bumi. Jadi dia bukan pemimpin pujian di surga, bukan. Dia di Taman Eden. Dia suruh menjaga, jadi mendapat perintah dari Tuhan untuk menjaga bumi ini. Itu sebenarnya. Jadi malaikat itu sebenarnya diciptakan oleh Tuhan. Saudara baca di dalam Ibrani pasal pertama ayat 7, disebutkan bahwa tugas malaikat adalah melayani manusia sebenarnya. Jadi dia di Taman Eden untuk apa? Menjaga bumi ini. Menjaga loh saudara. Bukan menguasai. Ngerti ya? Cuma menjaga. Nah terus kemudian lihat ayat yang ke 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Nah ini berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Ayat 15, engkau tak bercela di dalam
tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Itu dari penciptaan hidupnya tidak bercela. Saudara. Lalu kemudian sampai terdapat kecurangan padamu. Nah ini ada, mulai muncul kecurangan ya. Terus ayat yang ke-16, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Jadi hikmat yang penuh dia punya tadi, dihilangkan gara-gara apa? Kesombongannya, kata semaraknya yang luar biasa itu. Jadi kalau saudara punya semarak kehidupan saudara ditingkatkan, dimuliakan, jangan sampai membuang hikmat saudara dengan jalan melakukan hal yang tidak benar. Saudara dimuliakan jadi pejabat, tapi menyalahgunakan jabatan itu. Nah ini, menyingkirkan. Nah ini yang terjadi. Dan dari semula Allah menciptakan seluruh alam semesta yang kelihatan dan tidak kelihatan, itu semua murni. Sampai muncul kecurangan dalam diri si Lucifer. Dan firman Tuhan katakan itu dari dirinya sendiri, bukan dari Tuhan. Artinya itu bukan ciptaan Tuhan, dosa itu. Dosa itu berasal dari si iblis sendiri. Dan itu masuk di dalam seluruh karya Allah yang murni tadi. Mari silakan Pak. Puji Tuhan. Nah, sopir angkot biasanya kalau penumpang masuk, tunggu duduk dulu baru lanjut saudara. Tidak bisa. Jangan lanjut dulu, nanti dia jatuh. Jadi sudah, nah mari kita lanjutkan. Haleluya. Tapi sampai di mana tadi ya? Nah ini gini, iblis jatuh ya. Terus kemudian alam semesta yang sebenarnya yang tidak kelihatan, yang murni tadi tercemari oleh hal yang jahat ini. Nah disitulah sehingga masuk sesuatu unsur yang jahat dalam kehidupan semesta ini. Dan disitulah kemudian kita beralih kepada Taman Eden. Tuhan menempatkan manusia di sana. Dan iblis juga ada di sana. Sebenarnya iblis ditempatkan di sana untuk apa? Melayani manusia. Tapi alih-alih melayani manusia, justru mencoba apa? Menggoda manusia untuk menguasai manusia. Nah ini, saya yakin saudara tahu ceritanya di mana Kejadian pasal 3, manusia melanggar perintah Allah untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang kedua, disebutkan ada pernyataan Tuhan bahwa ada pohon yang ditempatkan di tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Janganlah engkau makan buahnya. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu berarti ya. Ada satu perintah seperti itu. Sudah perhatikan, kemudian akhirnya Tuhan menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat itu di tengah taman itu. Dan kita tahu singkat cerita bahwa akhirnya Hawa pun terpikat oleh bujukan si iblis dan terperdarai oleh tipu musilat iblis dan mengambil buah itu dan menyerahkan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya tidak jauh dari dia, bersama dengan dia. Jadi suaminya bukan lagi panjat kelapa di sebelah sana, sayang. Dia betul-betul ada bersama dengan istrinya. Nah itu. Makanya suami harus selalu sama istri. Nah, cuma jangan sampai terhanyut karena istri ngasih sesuatu yang itu hati-hati ya. Nah, saudara perhatikan di situ, akhirnya manusia pun jatuh di dalam dosa. Saya tidak lanjutkan dulu sebelumnya, mari kita lihat dulu sebelum skenario-nya. Saudara, kenapa Tuhan menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah taman itu? Ada banyak pertanyaan ini dari orang-orang percaya, banyak sekali tanya, kenapa? Tuhan kenapa naruh itu? Sudah kalau enggak taruh kan tidak ada masalah, enggak akan jatuh dalam dosa gitu loh. Ngerti saudara? Seperti halnya sulap tadi, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam diri manusia, bahwa manusia akan berbuat dosa. Dan Tuhan juga tahu bahwa manusia berbuat dosa akibat bujukan si iblis. Terus bagaimana mengkondisikan ini agar tetap terjadi memang keinginan manusia. Dia tahu itu terjadi bukan campur tangan Allah, tapi
kehendak manusia dan iblis memang terjadi itu dengan sendirinya, bukan karena Allah yang menyuruh mereka, bukan. Dan bagaimana ini bisa terjadi nanti? Tapi Tuhan tetap bisa menolong manusia. Nah ini saudara. Akhirnya justru itulah Tuhan menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah taman itu. Jadi yang pertama pengandaiannya begini saudara. Loh Pak, kalau ada pohon pengetahuan baik dan jahat, kan bisa saja si iblis tidak menyuruh Adam dan Hawa makan itu. Nah pengandaiannya saudara ya, yang lain bisa alternatif yang lain. Tetapi kok menyuruh itu? Saya yakin itu dikondisikan Tuhan juga supaya iblis terpikat dengan perintah. Yaitu jangan makan buah itu. Kalau makan itu engkau akan mati. Ini jadi senjata iblis. Kita ingat sampai sekarang pun Taurat itu baik saudara. Tapi dipakai oleh iblis untuk membuat manusia terperangkap dalam dosa. Ngerti nggak? Nah ini. Jadi ada perintah itu untuk membawa iblis masuk di dalam trap jebakan, sehingga dia akan menyuruh manusia itu, atau membujuk manusia itu untuk makan pengetahuan baik dan jahat. Dan apa yang terjadi? Betul, manusia ambil itu. Kemudian kebutuhannya apa, atau tujuannya apa menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat itu? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 kalau nggak salah ya, coba. Nah ini, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7, setelah mereka makan buah itu, perhatikan ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan di situ mereka merasa apa? Telanjang, malu dan takut. Kemudian berusaha keras untuk menutupi apa ini? Rasa malunya itu, ya. Kemudian ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman padanya, "Di manakah engkau?" Tuhan masih peduli dengan manusia. Apakah Tuhan kaget kalau manusia jatuh dalam dosa? Tidak. Tidak sudah. Dia tahu sebelumnya. Ya. Terus ayat yang ke-9, 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Lalu 11 berarti, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Nah ini saudara. Coba kita renungkan pertanyaan ini. Siapakah yang memberitahu Adam dan Hawa bahwa mereka telanjang? Halo? Siapa saudara? Halo? Bukan saya, bukan Pak saya Pak, bukan saya, maaf Pak, bukan saya. Bukan itu jawabannya saudara. Siapa saudara? Banyak orang mengatakan siapa? Setan. Tidak. Apa? Mereka sendiri. Dari mana mereka tahu dari sendiri kan? Hah? Pertanyaan kedua Tuhan itu memberikan jawaban bagi kita. Ya, lihat pertanyaan yang kedua. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ngerti saudara? Jadi dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat itulah membuat dia tahu bahwa dia telanjang. Sebelumnya memang sudah telanjang, firman Tuhan katakan mereka dua-duanya telanjang dan tidak merasa malu. Dulu saya cuma berpikir, terus terang aku dulu pikiran saya agak ngeres. Aku mungkin saudara agak juga begitu sama dengan saya. Bahwa saya pikir waktu ada firman di dalam Kejadian pasal 2 bahwa mereka keduanya telanjang dan tidak merasa malu, mungkin pada waktu ya seperti kita suami istri lah begitu. Saya pikir ternyata bukan itu. Bicaranya adalah tentang ada hubungannya bahwa mereka akhirnya telanjang, merasa dirinya telanjang. Fokusnya bukan lagi pada Allah, fokusnya pada manusia. Diri sendiri. Ini saudara.
Dan saudara perhatikan di situ, artinya ya, penempatan buah pengetahuan baik dan, pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah taman itu, supaya manusia dikondisikan, nanti dibujuk iblis dan mengambil itu. Karena sudah pasti, Tuhan tahu bahwa manusia pasti jatuh dalam dosa. Kalau toh diandaikan saudara, bisa jatuh dalam dosa dengan jalan memakan buah baik, pengetahuan baik dan jahat, bisa dengan jalan yang lain. Karena sepertiga jumlah malaikat yang lain pun bersama iblis, ditarik oleh iblis bersama-sama dengan iblis. Dan ikut iblis. Bisa saja dia mengajak dengan cara lain, kita nggak tahu. Tapi iblis dikondisikan seakan-akan oleh Tuhan untuk mengambil itu. Inilah saudara, kayak seperti ini nggak bisa dijelaskan rasanya gitu. Kayak seperti halnya A.C. Simpson tadi, bagaimana dia mengetahui ada kettle itu, sudah ditulis tahu itu. Nah, kita nggak ngerti apa yang terjadi, tapi itu ya skenarionya semua. Jadi penempatan buah pengetahuan baik dan jahat itu supaya manusia mengetahui baik dan jahat. Disitulah mulai apa saudara? Muncul hati nurani dalam hati manusia. Manusia diciptakan pada awalnya tidak dilengkapi dengan hati nurani, tidak ada. Manusia polos, murni. Bahkan kalau dikatakan lugu, kenapa kok sampai dia bisa terbujuk? Itu karena keluguannya, kepolosannya. Seperti anak kecil yang tidak punya pikiran jahat terhadap seseorang yang memberi permen. Tapi ternyata dia menculik dia, ngerti gak? Dia juga gak tahu, dia lugu. Dia tidak punya pikiran jahat terhadap si ular yang berkata-kata. Dan akhirnya terbujuk itu. Dan dia jatuh dalam dosa. Tapi kemudian setelah jatuh dalam dosa diperhatikan. Disitulah mulai ada hati nurani. Firman Tuhan katakan mereka sudah sama seperti kita kata Tuhan. Tahu, mengetahui bisa membedakan baik dan jahat. Dan saudara tahu ini adalah jebakan iblis dari kacamata yang lain. Yaitu manusia terus menerus dalam dunia baik dan jahat. Dalam seluruh agama kita terjebak dalam melakukan baik dan menjauhi yang jahat. Tapi Tuhan perlukan hati nurani itu untuk apa saudara? Supaya saudara di sana mengetahui bahwa saudara perlu juru selamat gitu loh. Jadi kalau diandai-andaikan lagi, misalnya iblis membawa manusia hidup terjerat dosa dengan cara yang lain, maka bisa saja kemungkinannya seperti membawa malaikat, seperti jumlah malaikat yang ikut dengan dia, dan masuk di dalam koloni si iblis dan binasa. Tidak ada kesadaran lagi akan dosa. Tapi karena Tuhan mengkondisikan itu sampai makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga muncullah hati nuraninya. Kalau saudara perhatikan, hati nurani itu apa yang terjadi dalam hati nurani saudara? Kita lihat di dalam Roma pasal 2 ayat 15. Banyak orang selalu, banyak manusia kadang-kadang mengunggulkan hati nurani itu begitu tingginya. Pak, saudara harus hati nurani kita bicara bagaimana? Kan gitu ya? Dan itu jadi acuan, sudah tidak bisa jadi acuan saudara. Karena hati nurani itu bisa dididik. Kalau ada anak yang dididik di dalam kelompok orang-orang yang penjahat, dia akan jadi jahat. Tapi kalau yang enggak, ya kan jadi baik. Tetapi perhatikan baik dan jahat itu pun tidak bisa menyelamatkan. Ya perhatikan dalam Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Jadi oleh karena hati nurani itu atau baik dan jahat, bicara hukum Taurat juga begitu. Mengenai baik dan jahat. Ya. Lalu, dan suara hati mereka, suara hati itu bicara hati nurani saudara. Hati mereka, suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Itu dalam hati kita itu ada yang membela, ada yang menuduh. Wih kamu jangan begini-gini, oh iya ini. Dan ini akhirnya muncul, saudara pernah tahu ada film anak-anak kecil atau film ya orang dewasa juga ada. Di sini ada si iblis warnanya merah, di sini ada putih malaikat gitu ya. Yang mempengaruhi. Dan itu saling menuduh dan membela. Nah ini saudara. Itu kehidupan manusia seperti, jadi digambarkan seperti itu kalau dalam cerita-cerita film seperti itu. Dan itu yang terjadi. Hati nurani kita menuduh dan membela. Yang mengatakan, oh jangan begini. Oh iya lakukan ini. Untuk kamu bisa selamat, kamu harus lakukan yang baik. Apakah betul? Tidak.
Kamu harus menjauhi kejahatan-kejahatan supaya kamu bisa diselamatkan. Bukan. Sudah diselamatkan bukan perbuatan baik. Sudah diselamatkan karena korban Yesus Kristus, kan gitu. Nah ini saudara perhatikan, ada skenario yang luar biasa Tuhan atur sedemikian rupa. Sampai manusia menjadi pribadi sekalipun jatuh dalam dosa. Tuhan sanggup menyelamatkan manusia. Dan kalau saudara perhatikan dalam kejadian tadi, Allah mengkondisikan mengenai perintah itu sampai kepada pohon itu. Kemudian pohon itu diambil oleh manusia dan mereka jatuh dalam dosa. Dan bukan hanya itu saja, di sisi lain Tuhan pun berkaitan dengan perintahnya, itu tidak diingkarinya bahwa upah dosa adalah maut. Jika dia melanggar maka kematian akan terjadi. Tapi juga dengan konsistensi keadilan Allah, ada domba yang dikorbankan, ada binatang yang disembelih. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 3 ada 21, mari kita lihat sebentar. Saya berulang kali sampaikan mengenai hal ini. Tapi memang kebenaran mengenai kejadian ini adalah sesuatu hal yang awal saudara. Yang rahasianya luar biasa. Ya. Lihat Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ada binatang yang dikorbankan. Inilah korban pengganti. Manusia yang harusnya mati, tapi ada korban pengganti yang dikorbankan untuk manusia supaya tidak mengalami kematian. Sehingga manusia tidak mati. Tapi sudah perhatikan, pembayaran ini hanya pembayaran menutupi dosa, bukan menghapuskan dosa. Makanya perlu sampai selanjutnya bagaimana Tuhan berkarya. Kalau saudara baca kisah selanjutnya, Kejadian pasal yang keempat kisahnya tentang apa saudara? Kain dan Habil, ya. Saudara perhatikan kisah mengenai Kain Habil itu menegaskan kembali bahwa ada persembahan Kain yang begitu luar biasa. Kalau saudara lihat dengan kasat mata, persembahan Kain itu luar biasa indahnya loh. Apalagi ibu-ibu kalau lihat itu, keren. Karena apa? Sayurnya seger-seger, gitu ya. Waduh, ada apa tuh? Apel, ada mungkin tomat, aduh, segar-segar. Ada yang hijau, ada yang kemerah-merahan, ada, aduh, segar, bagus. Terus yang satunya agak, aduh, itu sih darah gitu. Domba yang disembelih, siap persembahan Habil. Dan firman Tuhan menyatakan dalam kisah itu, di mana Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain, mengindahkan persembahan Habil. Tapi apakah Kain tidak melakukan yang baik? Firman Tuhan katakan, Tuhan berkata kepada Kain, apakah mukamu muram? Kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Kalau engkau berbuat baik. Nah, jadi Kain juga berbuat baik. Tetapi kalau Tuhan tidak pilih saat itu, ya sudah tidak masalah lah. Ngerti saudara ya? Itu sebenarnya kalau kita telusuri sebenarnya bicara ketulusan. Kalau saudara ngasih sesuatu kepada seseorang, misalnya saudara ngasih baju ke saya, bajunya totol-totol merah, hijau, kuning dan gitu. Polkadot apa gitu namanya ya. Terus model-modelnya kayak badut gitu. Ada lipit-lipit di sini gitu. Terus kemudian itu baru saudara beli baru, bagus pokoknya. Dari luar negeri bahkan mungkin ya. Harganya mahal. Saudara kasih ke saya. Terus saya nggak pakai. Karena saya juga agak malu pakai itu saudara. Ngerti saudara? Gitu ya? Terus kemudian saudara ngamuk. Pak Ishak sudah tak kasih baju mahal-mahal. Gak dipakai. Nah itu jangan itu sudah. Kalau saudara kasih ke saya sudah. Itu punya saya. Jadi terserah saya. Mau tak pakai untuk ngelap meja atau ngelap sepeda motor terserah. Kan itu ya toh? Halo? Iya saudara. Gitu ya? Sudah jangan ungkit-ungkit lagi. Dan banyak orang Kristen begitu. Sudah kasih per bulan, ungkit-ungkit lagi. Kita sudah kasih per bulan, pendeta makan uang per bulan. Aduh, nggak bisa begitulah. Sampai yang lalu saya dengar di internet kabar mengenai, gereja harus diaudit gini-gini. Saudara memberi itu dengan sukarela, kan gitu toh. Dan dengan sukacita. Ya kalau daripada gitu, sudah enggak kasih lah, enggak apa-apa toh. Kan gitu toh, selesai aja. Dan di sini enggak pernah ngomong kepuluhan juga, sudah enggak perlu kasih, enggak masalah kok. Karena memang kalau kita telusuri itu kita enggak bicara soal perpuluhan.
Perpuluhan tidak menyelamatkan saudara, Yesus yang menyelamatkan saudara. Amin. Jadi kalau saudara perhatikan di situ bahwa bagaimana karya Tuhan sudah dia rancang sedemikian rupa. Yang kalau kita lihat renungkan, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita ke depan itu. Maka ada pernyataan dari seorang penulis rohani saudara, mengatakan begini, bahwa sejarah itu disebutkan history saudara ya, bahasa Inggrisnya. Itu bukan hanya sekedar history, tapi his story. Saudara ngerti? Kalau history itu sejarah, tapi kalau his story itu ceritanya Allah gitu loh saudara. Wow, karena Allah yang mengerjakan segala sesuatu, dia pengendali segala sesuatu, dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Ini waduh luar biasa. Kalau saudara renungkan bagaimana hal-hal yang terjadi sebelumnya kita tidak ngerti tapi Tuhan tahu itu. Makanya seperti yang kita renungkan pada waktu Natal. Bagaimana pada waktu kelahiran Yesus itu. Di dalam Mika pasal 48 dinubuatkan bahwa akan ada seorang Mesias yang lahir di Migdal Eder. Itu adalah tempat pemakamannya si Rahel, istri Yakub saudara. Istri Yakub ya. Saya sampai lupa ya itu. Nah, dia meratap di sana si Yakub dan mendirikan kemahnya di dekat Migdal Eder. Dan itu sudah dinubuatkan nantinya akan lahir sang juru selamat ada di situ. Dan bagaimana nubuat itu bisa terjadi? Tuhan mengkondisikan saat itu bagaimana adanya pemerintahan yang menguasai Israel yaitu pemerintahan Romawi. Dan saat itu Kaisar Agustus mengadakan apa? Sensus penduduk. Karena adanya sensus itu, maka si Maria dan Yusuf harus pulang ke kampung halamannya di Bethlehem Efrata. Nah, dia pada waktu melakukan perjalanan, dia mungkin dengan onta lah begitu ya. Sampai di sana, tiba di sana karena ada kebetulan apa ini tadi? Ada sensus penduduk, secara manusia kita lihat kebetulan. Tapi itu rencana Allah. Ya. Tuhan telah mengkondisikan itu. Sampai di Bethlehem Efrata dia cari penginapan gak ada. Karena apa? Semua orang pada pulang kampung. Sementara di Bethlehem itu desa kecil. Tidak banyak penginapan. Jadi kalau ada penginapan kecil, penuhlah itu. Kita bisa ada berandai-andai. Wah seandainya dia datang agak lebih cepat kan dia masih dapat kamar dan bisa melahirkan di situ. Tapi tidak memenuhi nubuat Allah. Dalam Mika pasal 48. Ngerti saudara? Dan Tuhan mengondisikan itu. Sampai akhir penginapan penuh dan kemudian membawa mereka ke Migdal Eder karena sudah waktunya bersalin. Dan kemudian dia lahirlah Yesus di Migdal Eder. Migdal Eder adalah tempat di mana domba-domba yang dipersembahkan kepada Tuhan di bait Allah itu disiapkan oleh para rabi. Saudara. Jadi itu memang adalah ibarat gini, supplier untuk dipersembahkan kepada bait Allah. Dan domba-domba yang dari Migdal Eder saja yang diakui untuk bisa dipersembahkan. Makanya saudara ingat, Yesus pernah marah di bait Allah kenapa? Bantuk, penjual merpati, penjual apa gitu ya. Domba juga. Karena misalnya gitu, ada domba yang datang dari orang yang lain saudara. Sebenarnya itu juga tidak bercacat, tidak ada celahnya. Terus diperiksa imam, imam selalu mengatakan, oh enggak bisa. Harus di Migdal Eder, harus dari Migdal Eder. Nah itu. Aturan itu sampai begitu kakunya, jadi harus membayar uang untuk membeli domba dari Migdal Eder. Untuk penebusan dosa. Kalau dari domba yang dari tempat lain, tidak beli dia, dipelihara sendiri, tidak berlaku, tidak sah. Itu Tuhan marah, menyalahgunakan wewenangnya sebagai imam di situ, para imam di situ. Makanya menjual beli di bait Allah saat itu konteksnya seperti itu, saudara. Jadi kalau ada gereja yang ada jualannya, nggak apa-apa. Jadi kayak Gloria nggak apa-apa. Ini bukan cari pembenaran, saudara ya. Gloria itu kadang-kadang, saya kasihan sama istri saya. Ini sedikit intermezzo. Ya tunggu lama sampai ngantuk-ngantuk. Sehingga ada orang. Sehingga ada orang datang. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Cuma saya sih tidak ada masalah soal itu. Yang paling jengkel adalah apa?
Sudah nggak ada orang, yang datang orang gila saja. Aduh kacau dia. Orang gila datang, tet, ya aduh. Oke, intermezzo saja saudara. Nah, perhatikan, itu terjadi ya. Akhirnya Yesus pun lahir di Migdal Eder. Dan kemudian Yohanes Pembaptis bisa berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus manusia, jelas manusia kok disebut anak domba Allah. Karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus lahir di Migdal Eder. Sebagai domba yang menghapus dosa dunia. Tahu itu. Wow. Saudara perhatikan pengondisian ini itu karya Tuhan. Yang Tuhan tahu sebelumnya apa yang terjadi. Oke, puncak dari karyanya apa? Di kayu salib. Sudah tahu bagaimana saat itu kejadiannya. Seluruh orang-orang menentang Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat semua menentang Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Dan Yudas menyerahkan. Kemudian kalau kita teliti, telah gitu, kita renungkan, apakah Yudas berjasa? Ya Pak, kalau tidak ada Yudas Pak, kita semua mati Pak. Karena Yudas mau menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus atau ke orang-orang Farisi dan sebagainya. Sampai akhirnya bisa dieksekusi. Kalau enggak gitu kan dia tidak mati. Nanti kita bagaimana? Halo? Bisa ya? Bisa gitu ya? Kayaknya masuk akal saudara ya. Tapi tidak begitu. Firman Tuhan katakan kekacauan boleh ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Firman Tuhan katakan itu. Dan itu Yudas mengadakannya. Dan sekalipun ada hal seperti itu terjadi. Orang-orang Farisi. Tuhan sendiri mengatakan. Engkau melihat bahwa Musa juga menulis tentang aku. Tapi engkau tidak mempercayainya. Tuhan pun sendiri mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa Musa pun menulis tentang Yesus. Tapi mereka tidak percaya. Dan tetap menentang Yesus dan akhirnya kita mengetahui mereka berserentak. Salibkan dia, salibkan dia. Bahkan mengatakan biarlah darahnya tertanggung atas anak cucu kami. Wih, ngeri. Padahal Yesus ditangkap. Dia dibawa ke hadapan tentara itu. Dan tentara melihat Yesus. Salam hai Raja orang Yahudi. Sudah perhatikan setelah salam Raja Yahudi. Dia maju selangkah, dia pukul dia. Sebat! Ludah Yesus. Cih! Ngeri saudara. Saudara kaget? Saya juga kaget kok. Artinya apa saudara? Penghinaan dia tanggung semuanya. Rasa malu dia tanggung. Kesakitan dia tanggung. Dia mati di kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa dan saya. Dan Tuhan mengkondisikan segala sesuatu itu. Untuk melaksanakan kehendaknya. Supaya tergenapi dalam kehidupan manusia. Artinya saudara. Saudara ingat Roma pasal 8 ayat 28? Halo? Ayo kita buka saja. Jangan sampai saudara nggak tahu ya. Kita buka sama-sama ya. Atau mungkin, Pak saya dulu hafal itu tapi saya lupa. Ya. Karena hafalnya di luar kepala jadi sudah hilang. Ya. Roma 8 ayat 28. Mari kita lihat ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow. Sudah punya masalah? Jangan takut. Karena apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu dalam terjemahan yang lain atau bahasa Inggrisnya mengatakan gini, saudara. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Gitu loh. Jadi segala sesuatu apapun yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan sanggup mengubah itu menjadi kebaikan kita. Gitu loh. Wow. Mengubah itu menjadi tujuannya, yaitu untuk menyelamatkan dan membuat kebaikan dalam hidup kita. Wow, dahsyat saudara. Jadi nggak perlu takut lagi. Karena apa? Tuhan kita itu, boleh dikatakan
maha mengetahui, maha bijaksana, apalagi? Wah, pokoknya tahu segala sesuatu yang tidak mungkin di luar kendalinya. Amin. Makanya saudara, saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Apakah saudara bisa? Coba jelaskan. Terus terang saya. Waduh, luar biasa Tuhan itu. Dia rancangkan bagaimana dia sudah mengetahui bahwa manusia jatuh dalam dosa. Sampai ada rancangannya terjadi begitu. Dan semua telah ditulis. Kalau tadi dia mengatakan pada orang-orang Farisi bahwa Musa pun menulis tentang aku tapi engkau tidak percaya. Dan kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 24. Di sana ada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Sepulang dari kematian Yesus. Mereka sedih. Itu ada Kleopas. Yang satunya tidak ada namanya sih. Tetapi kalau kita telusuri kadang-kadang bisa saja kita menafsirkan bahwa Kleopas ini dengan istrinya yang namanya Maria. Karena ada ayat yang lain mengatakan Kleopas punya istri namanya Maria. Mungkin setelah kematian Yesus dia pulang saja. Sudah, tidak ada harapan lagi. Pulang saja. Harapannya apa saudara? Dia kalau saudara lihat cerita itu dia mengatakan, padahal kami mengharapkan. Dia akan membebaskan kami dari orang Romawi. Pikiran mereka apa? Membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi mereka hanya menganggap Yesus itu adalah seorang pahlawan, Pangeran Diponegoro. Lagi gitu saudara. Ini kan tidak ada hubungannya sebenarnya kan gitu. Atau kalau saya ngomong ngasih contoh, Pangeran Diponegoro kan di Jawa. Kalau di sini Patimura. Sama anaknya Marta Tiahohu. Nah, itu. Sudah tahu itu kalau Christina Marta Tiahohu itu anaknya Patimura? Enggak tahu? Ya, masa orang Ambon enggak tahu itu anaknya saudara. Dan dia mati di alas laut karena dia sudah mau dibuang ke Jawa. Terus kemudian dia mogok makan, enggak mau makan. Terus kemudian dia mati di tengah perjalanan kapal dan dibuang ke laut. Mayatnya Christina Marta Tiahohu. Belum 18 tahun. Sedikit lagi, beberapa hari lagi akan 18 tahun. Masih muda. Tapi bukan itu sebenarnya tujuan Yesus masuk ke dalam dunia. Tuhan Yesus masuk atau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Nah ini mereka salah mengerti itu. Dan kalau kita melihat bagaimana dalam kisah itu diceritakan, Tuhan Yesus mengatakan atau menceritakan dirinya, tentang dirinya mulai dari kitab Musa sampai ke kitab Nabi-Nabi. Itu seluruh perjanjian lama saudara. Yesus menceritakan dirinya, tentang dirinya yang ada di dalam kitab suci. Wow. Makanya kadang-kadang kita sesali kenapa Kleopas tidak mencatat itu. Gitu loh. Coba kalau dicatat. Ya mungkin kalau dicatat nggak perlu saya. Saudara belajar sendiri bisa tahu lah. Oh iya luar biasa. Dan mungkin juga itulah luar biasanya ya. Kita jadi menyelidiki segala sesuatu. Dan kemudian kedatangannya ke dunia ini. Kemudian kebangkitannya, kematiannya. Terus kebangkitannya. Sampai kenaikannya ke surga. Semua Tuhan mengkondisikan. Makanya firman Tuhan katakan, dia tidak pernah gagal. Amin. Karena dia yang merancangkan segala sesuatu. His story-nya tadi, dia rancang. Dia tidak pernah gagal. Sampai ada orang yang di YouTube yang lalu ya, kalau nggak salah tahun lalu, agak cukup viral atau tahun sebelumnya. Ada orang-orang yang pakai ini, saudara ya. Kayak ini, perempuan-perempuan yang pakai ini nyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah. Saudara ya, itu kan rame itu di YouTube. Tidak berubah. Coba enggak tahu dia ngertiin enggak. Pokoknya dia ngomong nyanyi aja, terserah lah. Jadi memang dia tidak berubah. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetap baik dan dia tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Itu luar biasa. Kok hanya plok-plok gitu. Rasanya. Haleluya. Saudara kalau mau tepuk tangan jangan setengah-setengah gitu loh. Kalau mengagumi itu wow, haleluya. Dan gitu. Aduh, luar biasa Tuhan ya. Jadi semua adalah bicara tentang rencana penyelamatan Allah dalam Kristus Yesus untuk manusia. Tuhan merancang segala sesuatunya. Yang kalau kita pikir saudara, tidak masuk akal. Tapi itu bukan di bawah akal.
tapi di atas akal. Itu nirakali. Di luar kemampuan kita. Melampaui segala akal. Dan itu kasihnya dinyatakan bagi kita. Bahkan dia menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa. Dia mau mati untuk kita. Wow. Kenaikannya ke surga pun menyiapkan tempat bagi kita. Bahkan di dalam Efesus 2 pasal yang ke-6 disebutkan kita didudukkan bersama-sama dengan dia di surga. Artinya kedudukan saudara sudah bersama Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Nah ini saudara. Saya kemarin mendengar ada satu stand up komedi. Saya melihat stand up komedi dari Mongol. Sudah tahu ya Mongol ya. Itu dari Manado itu dia. Nah, dia mengatakan gini. Saudara sekarang banyak orang kalau ada orang meninggal mengucapkan semoga nanti arwahnya diterima di sisi Allah atau sisi Tuhan gitu ya. Saudara jangan mau didoakan seperti itu. Kenapa? Karena saudara perhatikan aja. Dari dulu orang mendoakan begitu terus. Di sisi Allah. Lah dari dulu berapa banyak orang yang mati dan berapa banyak orang yang mengucapkan seperti itu. Berarti yang di sisi Allah itu buahnya sudah cukup banyak. Sudah pasti antrian paling jauh gini. Allah di sana sisinya jauh sekali itu loh. Ya namanya stand up comedy yang begitulah lucu-lucuan aja saudara. Makanya katanya mau kalau doakan orang, kalau mendoakan orang ya mengucapkan itu ya semoga diterima di depan Tuhan gitu katanya begitu. Tapi saudara perhatikan, kalau kita lihat kacamata firman Tuhan apa? Kita didudukan bersama-sama dengan Allah di sorga. Yesus ada di mana? Sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kalau saudara katakanlah mungkin ya, ini kan orang luar saja yang mengucapkan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Amin. Karena apa? Memang sudah bersama-sama Yesus. Amin. Kan gitu. Tidak akan kekurangan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal kata Tuhan. Haleluya. Nah, ya. Kita lihat ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7. Ini saudara. Perhatikan ini. Tetapi yang kami beritakan ialah apa? Hikmat Allah. Kalau saudara baca di dalam Korintus pasal yang pertama, Yesus adalah hikmat Allah bagi kita. Yang kita beritakan adalah hikmat Allah yaitu Yesus Kristus, yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Wow. Sudah bersuka cita? Saudara, kita renungkan bagian terakhir ini. Kalau Tuhan sudah mengkondisikan sedemikian rupa hidup atau penyelamatannya untuk kita. Bagaimana tentang hidup kita? Saya yakin Tuhan pun merancang hidup saudara. Bagaimana saudara bekerja, bagaimana saudara beraktivitas, saudara melakukan segala sesuatu. Itu Tuhan menyertai saudara. Mungkin saudara sekarang keadaan sehat walafiat. Misalnya contoh saya saja. Saya naik motor. Orang bilang mungkin termasuk Bu Eca itu. Pak Iso kalau naik motor banter sekali. Saya takut jadi kayak gitu. Mungkin begitu. Tapi saudara perhatikan. Ya selama ini tidak jatuh. Jangan-jangan pada satu saat memang sebenarnya mau jatuh. Mau dijatuhkan oleh si musuh gitu ya. Itu dalam tanda kutip gini. Tapi karena Tuhan melindungi sehingga saya tidak jatuh. Ngerti gak? Tapi kalau kita renungkan, ya puji Tuhan. Kalau kita sehat, kan gitu. Sudah saat ini selamat, atau sudah keadaannya sudah baik. Jangan-jangan memang Tuhan pernah menolong saya, tapi saya nggak tahu. Ngerti? Sudah renungkan itu. Dalam hari yang kita lalui, ternyata Tuhan banyak beracara dalam hidup kita, dan kita tidak menyadari itu. Tiba saatnya saat ini sudah menyadari itu. Sudah renungkan nanti di rumah. Iya Pak ya. Misalnya Pak Tersi. Iya Pak. Desember kemarin itu banyak sekali. Haleluya Tuhan, terima kasih. Gitu kan?
Nah, itu berikut dengan teman-temannya. Haleluya. Joe dan teman-temannya itu juga. Kan ikut-ikut kan gitu saudara. Itu luar biasa. Segala sesuatu Tuhan bekerja dulu. Apapun yang terjadi gitu loh ya. Kita tidak perlu khawatir. Dan sudah perhatikan, ini yang sangat saya tangkap kebenaran ini. Kalau Tuhan bisa mengatur dari kejadian sampai wahyu, ada satu rancangan yang luar biasa. Rancangan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus untuk manusia. Maka saya yakin dan percaya bahwa Allah yang saya percayai adalah Allah yang benar. Amin. Karena belum tentu Allah di sana yang lain itu bisa merancang seperti ini, saudara. Ini rancangannya dahsyat, saudara. Mulai dari awal kejadian. Jadi dalam sejarah itu Tuhan merancang kehidupan manusia. Saya yakin inilah Allah yang benar. Allah yang memang pencipta alam semesta. Dan Allah ini layak kita sembah. Amin. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita renungkan sejenak. Sudah tunduk kepala. Ya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saat kami renungkan kebenaran-Mu Tuhan, sungguh kami terpukau. Indahnya kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Engkau adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Darah-Mu tercurah di kayu salib Tuhan, untuk menyelamatkan kami semua. Dan itu semua ada dalam rancangan-Mu sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buat karya-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat apa yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan Yesus. Karena tanpa itu Tuhan, kami semua binasa. Kami tidak punya harapan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kalau saat ini Tuhan, di depan kami ada roti dan anggur. Kami tahu firman-Mu menyatakan saat kami mengambil roti dan anggur, adalah gambaran peringatan akan korban-Mu Yesus. Dan Engkau mau untuk kami selalu mengingat bahwa korban-Mu begitu indah atas kami Tuhan. Dan saat ini kami boleh menyampaikan satu kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa memang kasih-Mu, rencana-Mu bahkan sampai kepada penyelamatan-Mu di kayu salib. Bahkan sampai kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Yang menempatkan kami bersama-sama dengan Engkau. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu saat ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Dan biarlah sungguh Tuhan, kami boleh menyadari sepenuhnya bahwa Engkaulah penyelamat kami satu-satunya. Allah yang benar, Allah yang layak terima pujian kami. Glory, haleluya. Darah-Mu sucikanku. Oh haleluya. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seperti salju. Oh Yesusku, Yesusku, korban
saat ini tubuhmu telah terpecah-pecah bagi kami Tuhan. Kesakitan telah Engkau rasakan, Engkau tanggung. Sakit penyakit kami Engkau telah menanggung. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga cawan pengucapan syukur. Yang kita bisa menaikkan syukur karena Tuhan telah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Sebab itu hanya ucapan syukur yang kita bisa naikkan di hadapan-Nya. Kita tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk membalas kasih-Nya. Kita hanya bersyukur dan bersyukur dan bersyukur buat kasih karunia yang begitu besar atas kita. Sebab itu mari kita angkat cawan kita setinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu menyatu dengan Engkau dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Engkau selalu setia menyertai kami. Sebab itu kami tidak takut lagi apapun yang terjadi. Karena kami selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Toto. Haleluya. Hanya Yesus saja yang layak disembah. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami boleh dilayakkan untuk memberi, itu semuanya hanya berkat daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya sungguh Tuhan bahwa Engkau begitu baik. Engkau melayakan kami, Engkau melayani kami, Engkau memampukan kami untuk dapat bekerja, menghasilkan apa yang Engkau berkati. Engkau hasilkan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, agar apa yang kami berikan ini dapat dipergunakan bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk persembahan kita lakukan pujian Yesus manis. Jalan bersama Yesus, jalan bersama Yesus. Bersama Dia Ya, pasti ada sukacita. jalan bersama Yesus.
usia remaja, SMP sampai kuliah bisa membawa anak-anak datang untuk kita bersama-sama ibadah youth di tempat ini. Hari Jumat tanggal jam setengah 8 tanggal 10 bulan Februari 2023 biasa dilaksanakan jam 7. Jadi ke depannya nanti kita lihat di WA group aja. Ya, demikian info dari kami. Selanjutnya kita persilakan Bapak Gembala Bapak kita dalam doa penutup. Yesus manis. Oh, haleluya. Manis wangi. Amin. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis wangi. Yesus manis. Oh, sungguh manis wangi. biar Orang mau bilang apa lagi, Yesus manis wangi. Biar orang mau bilang apa lagi, biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis wangi. Biar orang mau bilang apa lagi, biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis wangi. Tepuk tangan buat Allah kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, sungguh Engkau Allah yang termanis, Yesus yang termanis bagi kami Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Allah yang begitu amat sangat baik bagi kami. Engkau selalu setia, bahkan sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan Yesus. Dan dalam segala sesuatu Engkau bekerja Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu cemas lagi Tuhan. Karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Menuntun kami, membimbing kami. Dalam setiap langkah hidup kami, usaha pekerjaan kami. Usaha apapun yang kami kerjakan, termasuk hubungan kami dengan rekan pekerja kami Tuhan. Semuanya Engkau yang membawa kami dalam rencana dan kehendak-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena firman-Mu menyatakan bahwa Engkau memberkati kami dan melindungi kami Tuhan. Engkau menyinarkan wajah-Mu pada kami dan berikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu selalu melihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau terus menyertai dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.